Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman nugas kamu di sini bareng Putri. Seperti biasa, dalam 5 menit ke depan kita akan membahas bagaimana sih dinamika yang terjadi dalam ruang kelas dalam mata kuliah public speaking. Namun sebelumnya Putri tidak akan langsung membahas pada awal kelas dimulai, melainkan materi apa yang sebenarnya dipresentasikan di kelas oleh teman-teman kelompok 2. Jadi teman-teman stay tune sampai akhir, sampai bisa melihat sebenarnya siapa saja sih mahasiswa yang berkesempatan untuk maju ke depan dan berpublic speaking. Nah, mari kita mulai. Yang pertama yaitu materi mengenai metode dalam public speaking. Dalam buku yang kelompok 2 paparkan bahwasanya ada 4 metode dalam berpublic speaking, yaitu yang pertama manuskrip. Nah, manuskrip ini kebanyakan digunakan oleh para pejabat atau biasa kita melihat mungkin dalam konteks acara kenegaraan, pidato kenegaraan. Nah, biasanya seorang kepala negara ini menggunakan metode manuskrip. Mengapa demikian? Karena metode ini biasanya memiliki kelebihan, yaitu penyampaian pesan tuh lebih khusus gitu, lebih terperinci dari awal sampai akhir karena tertulis. Jadi seorang speakernya bisa membaca, nah pesannya itu terperinci, tersusun. Namun kelemahannya, ada juga kelemahannya, yaitu ketika seorang speaker ini menyampaikan pidatonya, biasanya para pendengar mendengarkan dengan hikmat, namun kelemahannya kan tidak ada interaksi ya, jadi hanya terfokus pada teks, sesekali melirik audiens gitu. Oke, metode yang kedua yaitu impromptu. Nah, dalam bahasa kasarnya mungkin impromptu itu orang yang ditodong untuk langsung berbicara di depan umum tanpa persiapan, tanpa ada rencana dia tuh bakal menyampaikan sebuah pesan apa, dia spontan aja gitu, datang ke sebuah acara lalu dia diminta untuk menyampaikan pidatonya. Nah, orang-orang yang sudah biasa menguasai dengan metode impromptu ini biasanya orang-orang yang sudah memiliki jam terbang yang cukup baik. Lalu yang selanjutnya yaitu metode memoriter. Orang dengan metode ini biasanya menghafal apa yang akan disampaikan. Nah, ada kelemahannya ternyata dalam metode ini juga, yaitu ketika dia menghafal dan ternyata ada satu bait atau bahkan satu kata yang dia lupa, itu bisa merusak ke semua komponen pesan yang akan dia sampaikan. Jadi bisa buyar gitu ketika dia akan menyampaikan apa yang dia hafal itu dan ternyata lupa. Nah, selanjutnya yaitu metode dengan menggunakan catatan kecil atau extempore. Orang dengan bergaya pidato menggunakan metode ini disebut-sebut sebagai metode paling bagus dari ketiga metode sebelumnya. Mengapa demikian? Karena dengan metode ini ada kata kunci atau ada poin penting yang ditulis, sehingga sesekali jika lupa seorang speaker ini bisa melihat catatan kecil itu. Nah, catatan kecil ini biasanya dalam bentuk seperti ayat-ayat atau undang-undang gitu ya. Catatan kecil yang nantinya ketika si speaker lihat bisa mengingatkan apa yang akan dia sampaikan. Nah, tidak terasa tinggal 1 menit, maka kita dalam 1 menit ini akan membahas siapa aja sih yang berkesempatan maju di depan kelas untuk berpublic speaking. Yang pertama yaitu ada Takia. Takia ini membawakan cerita storytelling soal sebuah film Korea yang menceritakan soal kekerasan gitu ya. Lalu yang kedua yaitu saya sendiri. Kebetulan saya dapat kesempatan untuk maju ke depan kelas untuk berpublic speaking dan saya menyampaikan isi kandungan surat Al-Asr. Nah, dalam surat Al-Asr itu terdapat 4 tips agar kita tidak menjadi orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Yang pertama beriman, yang kedua mengerjakan amal soleh, yang ketiga saling menasihati dalam kebaikan, dan yang keempat saling menasihati dalam kesabaran. Lalu yang ketiga, teman kami yang ketiga yang berkesempatan untuk maju ke depan yaitu Ninda. Ninda ini orang yang cukup menguasai banyak materi soal kesehatan mental, maka dia membahas tentang
self harm atau menyakiti diri sendiri. Ternyata banyak macamnya yang baru saya ketahui ketika Ninda menyampaikan di depan kelas. Nah teman-teman, tidak terasa learning journal pada pertemuan ke berapa sekarang? Keempat ya. Keempat sudah selesai. Tetap stay tune seperti minggu-minggu sebelumnya di channel aku, dan aku bakal tetap nemenin kamu nugas dalam mata kuliah public speaking dalam tugas learning journal. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.